Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, dimanapun kalian berada, tetap semangat. Kalian adalah siswa yang hebat, kalian adalah siswa yang mandiri, kalian adalah siswa yang luar biasa. Hidup SMP 3 Cibadak. Oke. Baik, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana proses kegiatan belajar dari rumah yang akan kita laksanakan, seperti apa. Perhatikan penjelasan dari Bapak berikut ini. Baik, anakku sekalian, sesuai tadi dikatakan bahwa Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah atau apa yang harus kalian lakukan pada saat kalian melakukan kegiatan belajar dari rumah. Yang pertama, kalian nanti melalui WA grup, Bapak Ibu Guru akan memerintahkan seluruh siswa untuk masuk ke dalam kelasnya, dalam hal ini kelas grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan informasi melalui WA. Silakan seluruh siswa mempersiapkan diri dan masuk kelas sesuai dengan jam pelajaran sesuai jadwal. Setelah siswa masuk kelas, langkah yang kedua adalah nanti guru pun akan memimpin kalian, akan memulai pembelajaran yang kita lakukan komunikasinya lewat WA. Satu contoh, guru nanti akan menyuruh siswa, yuk anak-anak, kita sebelum belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi kita lakukan seperti di sekolah, tetapi kita tidak bertatap muka, tapi kita komunikasi melalui grup WA. Nah, kemudian, jadi kalian itu nanti pada saat belajar harus selalu melihat WA grup kalian. Apa perintah dari Bapak Ibu Guru. Kemudian yang berikutnya, setelah kita berdoa, nah pada saat itu juga nanti guru akan memberikan motivasi kepada kalian untuk senantiasa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian juga mengecek kehadiran. Nah, untuk kehadiran siswa nanti kalian bisa dengan cara mengklik atau dengan cara mengetik hadir di grup WA. Jadi nanti setiap siswa yang bergabung di grup, kalian klik hadir. Nah, bagi siswa yang tidak punya handphone, kalian bisa bantu. Jadi nanti siswa dalam kelompok kalian yang tidak ada nomor handphonenya atau tidak memiliki handphone, kalian bisa bantu dengan mengetikkan nama siswa. Nanti diharapkan pada saat siswa mengetik nama siswa, jadi tolong untuk absensi ini kalian mengetiknya hadir. Misalkan hadir namanya siapa. Nah, ini gunakanlah nama yang resmi, nama yang lengkap, bukan nama panggilan, supaya Bapak Ibu Guru mudah untuk merekap hasil absensi. Bisa juga, misalkan kalian boleh juga absensinya lewat online. Nanti Bapak Ibu Guru ada sebagian yang mengirimkan absen lewat link. Nanti linknya itu dibuka, kalian di situ bisa memasukkan nama, kemudian memasukkan hari dan tanggal pertemuan. Bisa dipahami? Nah, itu langkah yang berikutnya. Setelah mengisi daftar hadir, nanti Bapak Ibu Guru selanjutnya akan mengkondisikan kalian, akan melihat kesiapan kalian untuk masuk ke dalam materi. Nah, pada saat masuk dalam materi ini, nanti Bapak Ibu Guru lewat WA akan memberitahukan atau menginformasikan apa yang harus kalian lakukan pertama kali ini. Nah, gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu Guru menyuruh untuk di buku siswa yang sudah dibagikan, misalkan silakan anak-anak dilihat halaman 5 sampai halaman 6 atau 5 sampai 10, silakan kalian baca terlebih dahulu, kalian pelajari, kalian diskusikan sesama kelompok. Nah, nanti dikasih waktu, misalkan dikasih waktu oleh Bapak Ibu Guru 15 menit. Nah, kemudian kegiatan berikutnya setelah kalian membaca,
kegiatan kita berikutnya adalah kegiatan diskusi. Nah, diskusi inilah nanti siswa dan guru melalui grup WA ini kita akan tanya jawab gitu. Siswa mana bagian yang tidak paham, silahkan ketik di WA grupnya, nanti Bapak Ibu guru akan menjawab. Nah, yang menjawab ini tidak hanya guru. Nah, dalam forum diskusi ini kita nanti bisa jadi sesama siswa pun terjadi diskusi. Si A bertanya seperti ini, misalkan si B tahu jawabannya, silahkan yang si B ini jawab. Nanti Bapak Ibu guru dalam kegiatan diskusi ini akan memantau nih, siapa siswa yang aktif dalam diskusi, maka siswa yang aktif ini akan mendapatkan penilaian diskusi. Itu bagian dari kegiatan penilaian selama belajar dari rumah. Kemudian setelah diskusi dilakukan, nanti guru dan siswa kita akan sama-sama misalkan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran dalam satu pertemuan, membuat kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan ini nanti siswa dan guru akan bersama-sama membuat satu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kalian harus ditulis gitu ya, ditulis ini sebagai catatan. Nah, pada saat siswa pun di awal tadi mempelajari materi, kalian tidak hanya sekedar membaca, kalian harus menulis, bisa meringkas, bisa mencatat hal-hal yang penting bagian dari materi tersebut. Kemudian setelah kita selesai melakukan kesimpulan antara guru dan siswa, maka kegiatan kita berikutnya adalah melakukan kegiatan penilaian. Nah, disinilah penilaian di sini bisa berbentuk tugas, bisa juga bisa tes online bagi yang bersedia, atau bisa juga kalian secara mandiri mengerjakan tugas itu. Dan diharapkan para siswa supaya tidak jadi beban, setiap tugas dari Bapak Ibu guru ini jangan ditunda-tunda, kalian langsung selesaikan pada saat itu, sehingga kalau kalian tunda, besok masuk lagi pelajaran yang lain, ada tugas lagi, maka beban akan semakin numpuk. Nah, ini repot, nanti yang repot kalian sendiri. Jadi usahakan tugas ini di pertemuan itu harus tuntas. Jadi belajar harus tuntas, kemudian tugas-tugas diselesaikan dengan tuntas. Bisa dipahami? Ya. Nah, tadi bagian akhir kita melakukan penilaian. Jadi penilaiannya itu bisa tes online, bisa juga dengan cara mengerjakan tugas. Nah, ini hati-hati, tugas kalian ini akan dinilai oleh Bapak Ibu guru setiap seminggu sekali. Nah, setelah tugas selesai, nanti Bapak Ibu guru akan memandu kalian, anak-anak, pada pembelajaran kali ini atau pada hari ini kita tutup saja, sama-sama kita berdoa dengan membaca hamdalah. Udah, jadi proses kegiatan pembelajaran kita setiap hari atau setiap mapel sesuai jadwalnya ya akan seperti itu. Nah, oleh karena itu kalian dengan penjelasan ini mudah-mudahan pada saat besok hari Senin kita sudah memulai pembelajaran ini, pembelajaran dari rumah ya, atau BDR, belajar dari rumah. Nah, jadi jangan sedih, tetap semangat ya, belajar itu di mana saja, kapan saja, dimanapun. Silahkan kalian cari tempat-tempat di rumah yang nyaman. Silahkan. Oh, misalkan nyamannya ini di tengah sawah, di saung, ya silahkan. Gitu. Tapi tetap Bapak catatan penting dari Bapak adalah saat ini kita sedang pandemi. Jangan kita merasa lah virus mah nggak ada di sini mah. Jangan seperti itu. Jadi kita harus waspada, tetap jaga jarak walaupun sedang belajar kelompok. Gunakan masker. Kemudian cuci tangan, pokoknya yang penting adalah jaga kesehatan. Sehat itu penting bagi kita dan berharga, maka itu harus dijaga. Bapak harap dari penjelasan Bapak ini sudah paham ya. Yang tidak punya handphone jangan sedih. Nah, kita kan sudah ada kebijakan dibuat kelompok. Jadi kita teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain, nah saat inilah kita coba berbagi dengan teman-teman dalam satu kelompok, karena komunikasi ini penting. Jadi proses kegiatan belajar kalau tidak ada komunikasi antara siswa dan guru repot gitu. Jadi pembelajaran atau komunikasi yang penting itu tidak akan berjalan. Oke, pesan terakhir Bapak,
Selamat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Hari Senin, ingat, kita akan masuk kelas. Dan seluruh siswa tetap semangat ya. Bapak yakin kalian ini siswa-siswa yang tangguh, siswa-siswa yang mandiri. Nah, karena itulah modal kita untuk masa depan kamu ini adalah kemandirian. Kemandirian, ketangguhan jiwa kalian, ulet, rajin. Nah, itu modal sukses. Ya. Orang itu atau manusia itu walaupun tidak pintar tapi punya modal tangguh jiwanya, kemandiriannya luar biasa, rajin, apalagi rajin ibadahnya. Nah, itu nomor satu, ibadahnya rajin, belajarnya rajin. Nah, bukan Bapak yang jamin. Orang-orang yang seperti ini oleh Allah akan dikawal. Orang-orang yang berada di jalur yang benar, Allah akan kawal orang itu. Itu yakin, insya Allah ya. Bapak yakin kalian adalah calon orang-orang sukses ini, ya. Kalian jangan pesimis, jangan rendah diri. Saya orang gak punya, saya orang gak mampu, saya bodoh. Nah, itu hilangkan sifat seperti itu. Orang sukses sekarang itu tidak harus pintar. Justru kalian harus jadi manusia-manusia yang tangguh, yang mandiri gitu ya. Nah, pintar itu nanti akan berjalan dengan sendirinya melalui satu kegiatan. Kita akan kalian harus punya sifat haus akan informasi, haus akan ilmu, terus belajar. Nah, sekarang kesempatan nih belajar dari rumah. Jadi ya sumber belajar itu tidak hanya guru gitu. Sekarang silahkan kalian yang punya, apalagi yang punya handphone, silahkan manfaatkan untuk pergi ke Mbah Google dan sebagainya, cari seluruh informasi materi pelajaran, ya. Gunakan itu handphone dengan sebaik-baiknya, tidak mengakses hal-hal yang negatif. Yang negatif itu akan merusak otak kalian. Paham? Oke. Itu saja dari Bapak, ya. Bapak titip pesan, tetap semangat. Sekali lagi semangat, semangat, semangat. Kalian harus jadi orang yang mandiri, ya. Saling menguatkan sesama teman, saling membantu sesama teman, saling mengayomi.